ada challenge yang kedua, ada legacy system. Dulu di tahun 90 ya, 90-an itu sistem BRI itu masih banyak yang inilah, banyak legacy system. Artinya nggak yang inilah, monolitik pun sedikit, belum ada yang digitalisasi. Masuk ke area-area 2015, sudah berapa tahun ya? Udah 16 tahun berjalan, itu mulai mengembangkan yang namanya microservices. Microservices ini berbasis service atau yang kita kenal dengan application programming interface ya, atau API dalam dunia coder ya, aku sampaikan. Nah, itu menjadi challenge kita. Sebaiknya setiap sistem itu sudah menerapkan yang namanya microservices seperti itu. Nah, challenge selanjutnya ada explainability, membuat AI itu mengambil semua datanya dan biarkan dia mengambil decision secara transparan. Artinya saran dari AI ini nggak ada campur tangan, nggak ada patching dari programmer lain atau engineer lain gitu. Nah, yang terakhir adalah compliance dan security. Nah, compliance ini sangat penting. Kenapa? Karena compliance ini akan mempengaruhi bersih atau tidaknya data. Termasuk kayak identity access. Identity access ini kalau kita bisa bilang itu bisa mempengaruhi clean atau tidaknya data karena terkadang ada data yang miss diambil dan database itu jadi deadlock karena saking besarnya gitu. Deadlock tuh ya berhenti ngambil ya gitu ya. Kalau biasa teman-teman di lapangan membuat database gitu. Dan security ini balik lagi, security ini lebih banyak kepada serangan cyber di luar gitu. Nah, mayoritas serangan cyber di BRI itu yang aku tahu ya, ini untuk yang 2024 itu flooding, membanjiri jaringan gitu. Ketika down baru diinjek pakai pakai SQL injection kebanyakan gitu. Nah, Purview ini sebagai contoh ya, ini yang saya lakukan dan tim itu adalah untuk melihat big data analitik yang sudah seharusnya perusahaan itu dapat melakukan improvement bisnis didasarkan pada data driven yang baik. Jadi kita ingin menganalisa bisnis itu melalui aplikasi gitu. Kebetulan dalam hal ini adalah aplikasinya untuk credit onboarding. Credit onboarding ini eh, aplikasi yang mendukung ketika nasabah mau mengajukan pinjaman kayak kredit usaha rakyat. Nah, itu sudah didigitalisasi semua. Itu nggak ada yang pakai tanda tangan nggak ada gitu. Itu sudah by digital semua gitu. Artinya dari situlah kita bisa melihat bahwa seberapa masif orang mengajukan di BRI gitu. Lalu setelah kita cek juga ke BUMN ya, itu BRI paling kencang. Biasa BRI itu udah Q3 udah habis lah kurnya, udah nggak bisa ngajuin lagi gitu dari pemerintah itu karena kan banyak disubsidi ya sama pemerintah gitu. Nah, em, oke. Terus dari sini mungkin ada causality, ada beberapa dari di lapangan itu kita ambil data di unit kerja ya. Di unit kerja itu kenapa sih aplikasinya ini lambat dipakai? Nah, nanti akan di mapping tuh hasil 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 survei di lapangan dengan korelasi dengan data gitu. Dengan data dan keadaan di lapangan tuh sama apa enggak untuk menganalisa bisnis yang sudah berjalan saat ini. Nah, kebutuhannya apa? Application atau function optimization itu adalah suatu analisis yang dapat memberikan rekomendasi. Insight fitur mana yang jarang digunakan sehingga bagus untuk direkomendasikan atau di drop atau diposisikan pinggir gitu. Jadi kalau dulu waktu saya kuliah ya, itu dulu udah ada tuh. Dulu Android berapa ya dulu ya? Masih Android Froyo apa ya waktu itu ya? Masih inilah versi 6 belum ada sandwich waktu itu. Nah, itu sudah ada di Android itu sebetulnya heat map. Jadi titik mana sih yang diklik sama user gitu ya. Nah, itu diambil datanya gitu untuk meletakkan kecenderungan kecenderungan experience user itu ngeklik tombol OK itu di sebelah kanan bawah loh gitu. Makanya kalau teman-teman melihat
kayak konfirmasi itu oke itu selalu di kanan bawah gitu. Kecenderungannya seperti itu. Itu bukan tidak dengan survei gitu. Memang sudah ada fiturnya di Android gitu. Nah, habis itu anomali dan fraud early warning. Jadi untuk dashboard ya. Jadi ketika ada yang anomali, kejanggalan-kejanggalan itu bisa langsung kita warning gitu. Karena itu akan menjadi dugaan fraud oleh pengguna. Nah, dan itu juga akan meningkatkan performa dari produk development. Jadi tim IT kita juga bisa segera memperbaiki bug-bug yang ada gitu atau celah-celah yang bisa menimbulkan kerugian. Nah, ini contoh tracking behavior pattern gitu. Jadi di sini kita melihat pola perilaku pengguna jam berapa sih di apanya di paling apa namanya tuh paling banyak digunakannya. Jadi periodenya ditentukan dan kita lihat ini ada event apa? Oh, ternyata ada Lazada Harbolnas gitu. Oh, jadi aplikasi kita ini banyak digunakan ketika ada event pemerintah, event apa namanya? Event swasta seperti itu. Nah, behaviornya akan kita ambil nih per periode. Nah, untuk melihat setahun, 5 tahun ke belakang, apakah sekarang nasabah kita itu yang kita kategorikan itu 18 tahun sampai 45 tahun ke atas, sampai 45 tahun itu masih relevan apa enggak dengan fitur-fitur yang kita gunakan gitu. Karena kan memang eh, jam-jam sibuknya mobile banking itu ya jam 10 sampai jam 3 yang sering itu yang didapatkan. Jadi insight-insight itu dapatnya dari AI dan BPM ini. Nah, user touch point, ya sih user journey ini pelacakan pengguna, jadi dia akses fitur-fitur apa aja gitu. Nah, ini ada terlihat nih ya. Jadi kita lihat anomalinya, oh ternyata fitur ini di tanggal sekian turun, tanggal sekian naik gitu. Jadi ada fitur, ada yang diklik sama pengguna gitu. Oke, lanjut. Nah, ini setelah kita lihat fitur-fiturnya seperti apa, itu di tagging. Mana fitur yang paling tinggi gitu. Untuk kita melakukan evaluasi, oh fitur ini sangat ini nih sangat dibutuhkan gitu karena sangat digunakan banget nih sehari bisa sampai 5.000 request, terutama kayak inquiry saldo tuh. Orang sering banget tuh inquiry saldo, ngecek saldonya apakah ada masuk atau belum gitu. Itu sering banget gitu. Nah, itu di tagging seperti ini. Jadi melihat pasti nanti promo-promo di BRI itu mengikuti ini gitu, mengikuti jamnya, mengikuti taggingnya, di fitur mana ditempelkannya gitu. Nah, ini seperti yang aku sampaikan tadi di apa di Android tadi. Nah, ini adalah heat map. Jadi pasti kita meletakkan yang namanya promo itu di titik yang warna merah tuh, yang paling sering dilihat sama orang pasti atas dulu gitu. Heat map ini adalah peta area yang dimana bener-bener kita ini nih bener-bener kita kita tandain banget gitu eh, besar slidernya berapa, jumbotronnya berapa gitu. Jadi eh, tahapan-tahapannya, besarnya, urutannya itu kita atur gitu. Dari sini dapatnya. Nah, nanti akan muncul kira-kira untuk sasarannya tuh tepat apa enggak. Jadi ini ada evaluasinya seperti itu. Nah, ini juga cohort ini bedanya sama tadi dilihat by bulan, kalau tadi dilihat per hari gitu. Jadi data itu ada yang harian, bulan, ada yang harian, ada mingguan, ada bulan, ada kuartalan, ada yang tahunan gitu. Nah, apa sih konsep yang kita gunakan ya? Konsep yang kita gunakan itu adalah pertama business understanding. Mungkin saya jelaskan secara verbal. Business understanding ini adalah kita menyelaraskan bisnis, memahami bisnis dengan apa yang ada fakta di lapangan gitu. Business understanding misalkan contoh kayak proses pengajuan kredit gitu. Pengajuan kredit pertama BRI-nya apa tenaga pemasar BRI-nya data apa menawarkan ke nasabah, nasabah terkait enggak itu dicatat satu-satu. Sampai nanti uangnya cair ke rekeningnya nasabah. Nah, nanti setelah itu paham, semua titik-titiknya, semua flowchart sudah digambarkan, baru data understanding. Data understanding ini adalah data apa saja yang menyangkut ini, kayak data pribadinya nasabah, data keluarganya gitu. Data data pribadi ini data dia sendiri ya, maksud saya data rekeningnya, data keluarganya, pekerjaannya, penghasilannya gitu. Sehingga menentukan nanti
ini nanti bisa kita modeling gitu. Nah, setelah paham terkait datanya, kita melakukan data preparation. Jadi kita ambil data yang perlu aja untuk kita modelingkan selanjutnya. Setelah dimodelingkan, dievaluasi dan diimplementasikan. Diimplementasikan ini artinya bedanya evaluasi dan implementasi ini adalah kalau modeling ini kita masih dalam level belum diperlihatkan ke publik, belum dirilis. Jadi dievaluasi dulu modelnya nih. Misalkan mau pakai model random forest, apa model AI yang lain gitu ya, kayak fuzzy atau jaringan saraf tiruan atau deep learning. Nah, itu dievaluasi. Kalau memang sudah mendekati gitu kan, di AI itu sebenarnya ada nilai gain namanya. Nilai gain ini yang menentukan dia nih sesuai nggak sih dengan kita gitu, dengan yang kita harapkan gitu. Setelah itu oke, semua tim bisnis sudah memahami, itu baru diimplementasi dan muncullah reporting. Nah, ini sebagai contoh. Nah, mungkin ini nanti kalau mau dicoba sih, ini pemahaman yang saya sampaikan tadi ya, business understanding, data preparation, dan juga reporting. Ini yang saya sampaikan secara verbal tadi. Jadi kalau memang mau teman-teman, lebih bagus sih dicoba langsung. Jadi bikin data dummy yang kira-kira apa sih namanya? Yang kira-kira bisa menggambarkan bisnis, mungkin bisnis ya food FMCG kayak toko kelontong atau mungkin bisnis oil and gas gitu seperti itu. Di sembako-sembako seperti itu didigitalisasi atau sistem rumah sakit bisa juga gitu. Nah, ini sebagai contoh yang ini business understanding. Jadi compliant proses yang compliant seperti apa gitu nih. Pinjaman, pencairan pinjaman, dapat modal bisnis, pembayaran angsuran, uangnya diterima. Nah, di sini ada sebelah kanan tuh pembayar pinjaman yang menggunakan nominal yang di hold memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami perburukan karena prosesnya yang tidak benar. Artinya di sini didapatkan bahwa ada hold itu. Jadi ketika kredit itu diprakarsa atau dimulai, itu ada wajib di hold satu kali angsurannya gitu. Karena itu memang kebijakan seperti itu untuk apa namanya? Untuk kita mengurangi non-performing loan. Jadi non-performing loan ini adalah angka ketidakmampuan debitur untuk bayar hutang seperti itu. Nah, itu yang dihindari oleh perbankan. Jadi ini kita kita gambarkan yang proses yang comply. Setelah nanti kita kita lihat datanya, itu kita lihat tuh apa kita produce, kita hasilkan yang tidak comply prosesnya gitu. Jadi pencari pinjaman, pembayaran angsuran melalui pencarian yang di hold gitu. Jadi yang di holdnya nih tidak terjadi hold oleh sistem gitu. Dan itu banyak terjadi. Artinya itu tidak sesuai dengan kebijakan seperti itu. Itu dapat dari pemanfaatan AI di BPM tadi. Nah, ini sebagai contoh juga dengan hold tidak wajar tadi, ternyata mencapai NPL 3% itu pada umur pinjaman 9 bulan. Jadi artinya di sini adalah setelah 9 bulan banyak yang NPL gitu. Yang biru-biru ini artinya masih aman nih, masih aman. Nah, jadi mulai tidak aman tuh yang dilingkari. Ini dapat ini dapatnya dari pemanfaatan AI di BPM gitu. Nah, sehingga apa namanya perburukan secara masif ini terdapat pada rekening dana pencairan dilakukan setelah hold 3 sampai 5 kali angsuran gitu. Angsuran kelima sampai ke 3 sampai ke 5. Nah, itu dimulai dari bulan keempat sampai bulan ke-9 itu masif banget gitu. Artinya kan itu membuat angsurannya jadi nggak lancar dan itu tidak baik dalam bisnis bank. Nah, ini sebagai contoh juga tadi ini ya yang monitoring gitu. Jadi kita buat monitor seperti ini, kita melihat tiap harinya, oh ada 45 nih hari ini di mana aja, di kanwil mana aja gitu. Berapa yang paling tinggi siapa. Nah, ini pasti ditelepon, pasti langsung di raise sama teman-teman raise, orang-orang raise gitu. Jadi ada fakta-fakta di lapangan kayak jumlah rekening yang terindikasi ada 40 unit, ada melalui edisi Briling gitu-gitu. Nah, ini kita kasih rekomendasi, tolong unit risk compliance itu langsung statement ke nasabah, dua rekening ini dipastikan kebenarannya nih, bener nggak dia yang pinjam gitu. Itu dapat dari data semua. Nah, yang terakhir, eh, oke, yang terakhir ini untuk yang feedback, implementasi validation platform. Jadi kayak di lapangan itu kita memastikan karena banyaknya
orang yang kredit fiktif, kredit itu nggak sesuai dengan orangnya gitu ya, bukan orang yang di KTP yang pinjam, itu kita langsung validasi, bikin namanya validation platform. Nah, dapat feedback dari cabang satu verifikasi menggunakan biometrik, saya merasa lebih aman ketika di cabang bank gitu. Nah, ini dicatat satu-satu. Dengan adanya layanan validation platform, saya merasa terbantu sekali untuk menyeleksi nasabah yang datang. Ini dari pimpinan cabang, jadi sesuai dengan dengan role-role yang ada di cabang-cabang BRI ini kita petakan bagaimana sih apanya mereka gitu ya, tanggapan mereka gitu. Nah, contoh sebagai nasabah di unit lain gitu, pastinya lebih aman dong gitu ya. Saya merasa sebagai nasabah jadi makin yakin untuk terus bertransaksi di bank. Nah, ini yang real di lapangan gitu. Nah, di sini dari observasi langsung ke ukur, feedback yang diberikan tim operation bank mengetahui bahwa verifikasi secara sistem memudahkan layanan. Jadi terdapat suatu kesimpulan operasional bank serta masih banyak ditemukan untuk ruang improvement seperti itu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, muncullah visi BRI, the most valuable banking group in Southeast Asia dan champion of financial inclusion. Nah, di mana proses operasional yang kredit yang silo, karena nggak ada yang melihat secara highlight, secara helikopter view itu nggak ada gitu. Dan di mana pasti banyak silo, loh kan bisnis saya ini seperti ini gitu. Yuk kalau misalkan di segmen mikro, segmen retail ya kerjain aja gitu yang sesuai dengan tupoksi Anda. Nah, itu sering terjadi di banking dan ya itu organisasional lah gitu. Jadi pemanfaatan AI di BPM ini itu mencakup banyak elemen ya, baik dari itu corporate secretary, ada yang PPM untuk strategi, rencana strategis, operasional, IT, bisnis itu terdampak semua. Jadi mereka bisa menyeluruhkan visi itu dan apa aja yang perlu dicapai di tahun-tahun selanjutnya. Jadi ada rencana jangka pendek, jangka panjang yang harus mereka capai. Dan visi dan misinya seperti apa disusun gitu. Nah, pengguna sistem terpisah, kurangnya visibilitas operasional kredit, jadi kurangnya visibilitas ini monitoringnya gitu. Jadi perlu ada sentralisasi proses operasional dengan BPM tadi, integrasi penyempurnaan sistem operasional kredit, dan dashboard monitoring seperti yang sampaikan seperti ini tadi nih. Nah, ini dashboard kreditnya. Jadi bisa kita lihat gitu untuk apa. Nah, di 2025 existing geographical segmentation fokus, jadi fokusnya ke mikro. 2026 kita harus transisi, harus target state gitu. Menggunakan ya dari fakta yang ditemukan di lapangan, nyata kita harus melihat efisiensi dan speed, meningkatkan kecepatan proses operasional, visibility dan transparansi, proses monitoring, dan juga evaluasi berkala, dan kapabilitas dan adaptability ya, terutama untuk para pekerja atau ya people ya kalau disebutkan, baik dari paling atas sampai ke unit kerja terbawah di BRI, dan konsisten dan presisi dalam data dan standarisasi bisnis. Nah, seperti itu mungkin cukup itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator mungkin. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Mirza atas Hmm. paparan yang komprehensif ya. Tadi kita juga sudah melihat bagaimana AI ini masuk ke dalam bisnis model sampai bisnis proses gitu ya, yang utama dalam hal perbankan. Nah, benar-benar penting untuk kita semua nih, teman-teman ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab, yang pastinya sudah dinanti nih sama teman-teman, saat ini telah bergabung dengan bersama kita ada Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Apakah Bapak Ucuk? Ya, oke, Bu Fesa. Ya, Oh, ya Bapak, ya Bapak Ucuk, kami persilakan untuk mungkin bisa memberikan sambutan di sela-sela agenda webinar kita hari ini kepada Bapak Dr. Ucuk. Layar dan waktu kami persilahkan. ya, halo, cek Bu Fesa sama kawan-kawan semuanya. Halo. Ya, Bapak, silakan Bapak. Oh ya, ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan saudara-saudara semuanya ya.
Di sini saya hormati Kepala Program Studi Sistem Informasi Universitas Berasia, Ibu Vika Febria Mulyati ya, dan juga Ibu Sekprodi, Ibu Vesa Asifa, serta Ketua Himpunan daripada Prodi Sistem Informasi ya, dan juga narasumber yang kami muliakan dan kami hormati, Bapak Mirza Solihul ya. Selamat datang Pak dalam acara webinar teman-teman di Ya, Sistem selamat Informasi. datang. Terima kasih Pak Ucup. Ya, terima kasih Bapak. Sehat Bapak ya, Pak Mirza. Ya, oke. Saudara-saudara semuanya, acara yang diselenggarakan oleh program studi informasi ini sangat tepat sekali, ya, sesuai dengan perkembangan yang diminta oleh stakeholder atau juga oleh dunia global saat ini, bahwasanya perguruan tinggi, terutama di Indonesia, diminta untuk segera mengikuti teknologi AI atau artificial intelligence ya. Nah, teknologi AI ini tadi dipaparkan sama Bapak Mirza, tadi saya mengikuti dari background Pak Mirza ya, sangat bagus sekali ya, tergambar dengan jelas bahwasanya kebutuhan dunia bisnis ini demand-nya mendesak sekali ya, artificial intelligence ya. Nah, perguruan tinggi inilah yang bertanggung jawab untuk menyiapkan itu semuanya ya. Karena nggak mungkin itu dipasarkan kepada anak SMK ya. Berbeda. Dulu kalau industri industri di era 3.0 gitu kan, industri mekanik ya, industri yang berbasis mekanik, industri yang berbasis pada hard industry, itu anak SMK semua udah bisa menguasai ya. Anak S1 itu levelnya di level desain dan analisis seperti itu. Nah, itu selesai. Tapi kalau misalkan teknologi AI ini yang tadi digambarkan sama Bapak Mirza, itu kelihatan sekali bahwa ini ternyata tantangannya adalah tantangan analitik ya. Tantangan analitik dan kecerdasan yang beberapa tingkat lebih dari yang dirancang selama ini di dalam kurikulum pendidikan, ya terutama juga di pendidikan tinggi. Sehingga apa? Sehingga tadi disampaikan sama Pak Mirza, ya kan, bahwa kebutuhan skillnya tadi sangat-sangat analitik Pak Mirza ya, analitik, kreatif gitu kan, mengetahui kebutuhan konsumen. Ini ternyata yang digali Bapak Mirza tadi itu imply bahwasanya kebutuhan AI ini tidak semata-mata teknikal, ya tidak semata-mata teknikal, tapi juga gitu kan kebutuhan skill dalam arti adalah soft skill ya. Tadi disampaikan mampu memahami kebutuhan konsumen, ini kan ngeri ya. Anak IT programming diminta memahami kebutuhan konsumen, itu sudah sesuatu yang sangat jauh sekali. Biasanya fokus coding di depan laptop gitu kan, tapi memikirkan juga aspek kebutuhan konsumen. Nah, kedua skill yang dua kutub yang berbeda tadi itu yang digambarkan Bapak Mirza, itu kan itu saudara-saudara kan, memang kita lah ya di perguruan tinggi ini yang harus menyiapkan diri, mempersiapkan diri gitu ya, bahwa saya tidak akan ragu kalau anak-anak sistem informasi itu Bu saya menguasai programming, menguasai codingnya, menguasai arsitekturnya, menguasai macam-macamnya, saya nggak ragu ya. Tapi tadi ini saya sangat tertantang sekali gitu kan, itu adalah mengetahui kebutuhan orang lain ya. Ini yang sangat mahal sekali ya, yang sangat mahal sekali ya, bahkan juga sampai di level inovasi gitu ya, yang yang diusulkan gitu kan. Nah, tentu saudara-saudara semuanya, ini adalah sebagai awal tadi ya, sebagai awal kita mengenal AI, mengenal apa yang dibutuhkan oleh AI itu oleh stakeholder ya, terutama dalam dunia bisnis ya. Eh, ke depan Universitas Berasia ini teman-teman semuanya gitu kan mempersiapkan upgrading kurikulum ya. Kurikulum Universitas Berasia ini di setiap prodi per 25 26 26 27 ya, ganjil itu sudah ada mata kuliah literasi AI dan inovasi ya. Kemudian di beberapa prodi gitu kan sudah ada mata kuliah yang praktikal AI ya. Tapi kalau untuk SI Bu Vesa ya kan, jangan practical AI, tapi development AI ya. Jadi ada development AI tadi yang disampaikan Pak Mirza tadi kan untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan analisis data, kebutuhan analisis forecasting, peramalan gitu kan, mengetahui perilaku konsumen. Nah, ini sudah mulai kita siapkan ya. Jadi Anda jangan khawatir saudara-saudara ya kan, memang semua orang harus tahu bahwasanya pergerakan teknologi informasi ini jauh lebih cepat daripada yang kita kira ya. Hari ini kita bisa melihat bahwasanya gitu kan, perang Iran dan apa itu dan negara Amerika dan Israel kelihatan gitu ya, betapa AI sudah mulai kelihatan di situ ya. Kita melihat di televisi gitu kan, serangan rudal ya,
Zaman dulu biasa saya itu kelas 6 SD itu mengikuti betul perang Teluk ya, Irak dan Amerika. Itu kita zaman SD itu saya masih kecil sedikit ya. Itu kita di sekolah itu setelah baca koran Jawa Pos ya di Jawa Timur gitu kan. Itu kita cerita di SD itu nggak habis-habis tuh. Cerita tentang rudal Patriotnya Amerika ya. Nah, itu tahun 91. Sekarang kan tahun 2026. Ya berarti kan 25 tahun yang lalu. Teknologi itu masih dipakai oleh saat ini. Begitu teknologi itu dipakai saat ini kewalahan menghadapi AI-nya. AI-nya karena bergerak dengan meliuk-meliuk gitu ya. Rudalnya Iran meliuk-liuk gitu kan, mengikuti pola pattern yang apa itu ya ciri khasnya AI ya, adaptif ya. Adaptif bisa mengikuti apa kan. Itu kan akhirnya lolos gitu kan. Jadi kelihatan sekali saudara saat ini adalah speed in accuracy ya. Speed in accuracy ini adalah boostingnya dari artificial intelligence ya, terutama tadi dari contohkan sama Pak Firza kan mengambil keputusan ya. Jadi AI ini ujung-ujungnya adalah sebagai ya kan alat bantu kita gitu kan di dalam memecahkan masalah ya. AI itu tidak menggantikan peran manusia, tapi AI itu adalah membantu kita di dalam menganalisa masalah-masalah yang sangat kompleks. Tadi disampaikan Pak Mirza kan, datanya banyak. Datanya banyak itu udah nggak mungkin kita itu menggunakan tenaga orang ya. Tapi peran manusia di situ sebagai sumber daya, sebagai skillful masih sangat dibutuhkan. Itu intinya tadi ya. Jadi dalam pendahuluan singkat saya ini ya teman-teman ya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak narasumber ya Pak Mirza ya untuk memperkenalkan ya AI itu betul Pak Mirza ya, AI ini menggantikan peran manusia nggak di situ tadi itu? Enggak sih Pak, kalau menggantikan sih enggak ya, cuma apa namanya tetap berkolaborasi sih manusia sama AI. Nah, very good ya, kolaborasi ya. Terima kasih Bapak Mirza ya. Jadi teman-teman gitu kan, mari kita semangat untuk menguasai teknologi AI ini ya. Hal yang kecil-kecil ini kita kuasai, kita kumpulkan nanti menjadi skill yang sangat besar ya. Terima kasih Ibu Vesa, Ibu Vika, teman-teman Prodis informasi yang sangat aktif dan juga Bapak Mirza ya kan. Itu saya ngikuti sambil background ya kan. Selamat melanjutkan acara, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ini meningkatkan semangat dan kemampuan kita untuk menguasai AI untuk kemaslahatan umat manusia dan Indonesia. Demikian, bila daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ucok Darussalam STMT atas sambutan dan arahan yang sangat menginspirasi. Ya, tadi ada poin mengenai bahwa AI sebagai alat bantu menganalisa masalah, ya, bukan sebagai pengganti peran manusia. Dan itu menjadi tambahan ataupun catatan ya bagi teman-teman ya untuk eh, semakin belajar mengenai AI. Nah, baik, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi tanya jawab. Wah, 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 wah. Saya belum apa-apa nih. Sudah baik yang rese nih, Pak Mirza. Ini semangat banget nih, teman-teman. Oke, langsung aja eh dari yang sudah raise hand, silahkan open cam ya, teman-teman ya. Dari yang pertama Muhammad Rizky, boleh silahkan open cam dan raise hand. Eh, silahkan open cam dan open mic. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Sebelumnya, Muhammad Rizky. sebelumnya mohon maaf, aku belum bisa on cam karena ada satu dan lain hal. Sebelumnya aku berterima kasih banyak kepada Bapak Mirza Solihul udah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua serta menambah insight baru buat aku dan teman-teman yang ada di Zoom ini. Pak, aku tertarik pada slide pertama dijelaskan bahwa BPM memiliki life cycle yang terdiri dari desain, model, execute, monitor, dan optimize. Siklus ini, Pak, terlihat sangat ideal ya. Namun dalam praktik di organisasi nyata, apakah semua tahap tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten sebagai sebuah siklus kelanjutan atau sebenarnya banyak organisasi yang hanya berhenti sampai tahap implementasi saja Pak atau execute saja tanpa melakukan monitoring dan optimize secara serius Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Ini langsung aku jawab ya, Bu Pesa ya. Eh, boleh Pak, mau langsung dijawab boleh? Mau dikumpulkan per 3 atau 4 Jawabannya, pertanyaan, silakan. jawabannya dilaksanakan semua.
kita laksanakan semua. Jadi evaluasi itu gini ya, mulai dari desain sampai nanti karena dia berkelanjutan. Pasti ada tim tim business process management namanya di korporasi itu. Jadi memang BPM ini adalah hal baru. Baru kita baru marak tuh 2021 2022 sih sebenarnya gitu. Tapi karena kita bisa melihat secara highlight ya, artinya pasti orang yang berhubungan dengan BPM ini pasti data science, data analitik itu pasti. Dan pasti langsung ke manajemen, top manajemen kan board of director, mungkin direktur utama, direktur bisnis itu pasti gitu. Makanya dia nggak mungkin berhenti di tengah gitu, nggak mungkin. Karena pasti dia akan ditanya berkelanjutan, kamu besok ini sudah sampai mana evaluasinya gitu. Oh tolong desain dong yang baru gitu. Pasti seperti itu. Oke Pak, jika BPM bersifat berkelanjutan, apakah tidak ada risiko organisasi terus melakukan optimize tanpa benar-benar mengevaluasi apakah perubahan tersebut masih relevan dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah, Pak? Justru dengan adanya evaluasi tadi jadi relevan. Oke, Oke, baik cukup Pak, terima Mas kasih Rizky. banyak. Ya, kita berlanjut ya Mas Rizky ya ke teman-teman yang lain ya. Oke, kita lanjut Mas Immanuel Janis, silakan. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak masuk, Mas Immanuel. Suara saya kedengar jelas? Sudah? Nah, baru masuk nih. Oke, sorry. Silakan. Ya, sebelumnya makasih banyak pemirsa atas insight-nya ya. Pada hari ini juga semua Bapak Ibu yang sudah mengakomodir. Saya mau nanya sih Pak, agak sedikit teknis ya. Karena kan kalau implementasi AI, apalagi di bisnis yang memang scale-nya sudah sekelas BRI, kan development prosesnya pasti dan juga resiko dan lain-lain itu sudah terukur dan pasti kan panjang ya. Nah, secara infrastruktur, gimana AI ini dibuat Pak? Apakah kita wrapping dari pihak ketiga yang dimana kan yang jadi concern ini adalah data banking gitu. Dan dari BRI-nya bagaimana memake sure bahwa oh ini walaupun kita pakai pihak ketiga datanya akan tetap aman ataukah atau kalau ini misalkan dibuat secara on premise gimana cara memandangnya bahwa karena capex-nya kan pasti besar tuh. Nah, saya mau tahu strateginya apa nih? Apakah hybrid ataukah memang salah satu atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Dalam dunia programming ya, ada yang namanya on cloud, ada yang namanya on prem ya. Kebetulan aku juga programmer awalnya gitu. Jadi di BRI sebenarnya di BRI itu pertama harus melakukan POC. POC ini proof of concept di mana kita menggunakan pihak ketiga tapi nggak menggunakan data perbankan. Jadi kita bikin data dummy. Secara prakteknya, secara prakteknya itu AI-nya tuh dibuat sendiri, di in-house sendiri, pasang pasang engine-nya sendiri, datasetnya sendiri gitu. Tetapi infrastruktur untuk CPU-nya, untuk RAM-nya gitu, untuk GPU-nya itu menggunakan ya mungkin kebanyakan punya Google lah sekarang. Pakai Google ya itu apa Gen AI. Kalau nggak pakai Gen AI, pakai pakai Azure-nya Microsoft. Itu di on-prem-kan di kita. Jadi datanya nggak ada yang keluar. Karena kan PDP ya gitu ya. Tapi kalau misalkan keluar kan kita kena pidana ya di perbankan. Perbankan kan strict ya harga apa strict datanya gitu. Itu sih. Jadi menguji coba dulu mekanismenya, sudah jalan, Azure bisa, Google bisa, baru ditempel di ini di environment BRI. Gitu. Oke, siap terjawab. Makasih banyak pemirsa. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Mas Immanuel. Kita ke berikutnya yang sudah resen dan on cam, Mbak Aminatus Zuhriyah. Baik, terima kasih Bu Feza atas kesempatannya. Bagi Pak Mirza, mungkin saya mau menanyakan terkait UU PDP yang udah di mention sebelumnya juga ya Pak. Nah, terkait implementasi AI atau RPA dalam industri banking ini kan contohnya tadi ada rekonsiliasi transaksi. Nah, itu kan datanya data sensitif pastinya ya Pak. Bagaimana strateginya untuk menjaga kepatuhan UU PDP tadi? Terlebih lagi industri banking kan salah satu sektor yang paling diawasi dan harus mengikuti regulasi yang ada ya Pak. Contohnya BI, OJK atau UU PDP. Nah itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. jawabannya
hanya dengan on-premise. Jadi datanya, yang penting PDP itu datanya nggak keluar dari Indonesia. Pasti OJK nggak akan komplain gitu. Jadi PDP itu bunyinya adalah data pribadi itu tidak wajib data centernya di Indonesia. Itu bunyi 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 kebijakannya. Artinya peraturan OJK sendiri juga selalu selaku pengawas bank itu akan memberikan listing vendor-vendor atau brand-brand mana aja yang data center di Indonesia, mungkin ya seperti Microsoft, Amazon. Nah, itu boleh di situ gitu. Tapi tetap sebagai sebagai eh, keamanan gitu ya, untuk keamanan kita membuat dia di on-prem gitu. Jadi engine-nya AWS, engine-nya Azure itu kita kita tanam di server kita gitu. Baik Pak, terima kasih Hmm. atas penjelasannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Binatus. Kita ke berikutnya, Mas Angga Alfiansyah. Hmm. Oke, saya mau tanya. Jadi Hmm. kan ini proses bisnis pakai AI. Nah, untuk ini kan AI ada banyak model ya, ada model semantik text, LLM dan lainnya. Nah, itu untuk mengakomodir semua proses bisnis ini pakai satu model besar atau Ya. model masing-masing kecil gitu yang terintegrasi. Nah, terus contohnya apa saja ya model-model yang dipakai itu? Terima kasih. Ya. Banyak kan kita pakai random forest ya untuk ini, untuk apa? Untuk AI ini. Karena itu lebih predictive forecasting lebih tepatnya. Dan juga deep learning yang sudah dikembangkan in-house oleh tim BRI sendiri gitu. Memang peruntukannya adalah untuk forecasting, untuk pemanfaatan rule base yang sifatnya repetitif. Itu kita nggak gunakan AI sebenarnya, hanya menggunakan data data understanding tadi gitu. Jadi nggak semua perlu AI, nggak semua perlu AI. At least dengan adanya role itu sudah menjadi patokan gitu. Misalkan SLA sekian gitu, apa yang membuat membuat tinggi gitu? Oh, ternyata di proses pengambilan formnya tinggi nih kalau di cabang gitu. Ya itu dikecilin gitu. Nggak perlu AI kalau itu kan. Kita udah tahu jawabannya gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari raise hand terakhir, Pak Mirza, Mas Beni Adam. Silakan, Mas Beni. Baik, terima kasih Bu Reza dan Pak Mirza. Ya. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Apakah apa, apa tantangan terbesar mengimplementasikan BPM berbasis AI di perusahaan perbankan? Yang pertama, apakah dalam pembuatan alur workflow-nya atau database-nya atau tantangan terbesar itu dalam data-data nasabah yang terbesar, misalkan apa gitu. Terus yang kedua, apa saja resiko penggunaan AI dalam proses manajemen berbasis AI di perbankan? Misalkan ada bingung, ada aplikasi pinjaman, kayak gitu gitu. Oke, aku mau jelasin dulu ya. BPM sama AI itu beda. Jadi AI itu adalah add-on yang kita tanam di BPM seperti itu. Di mana BPM ini sebetulnya bentuk advance-nya kalau teman-teman tuh bikin flowchart. Banyak ya, kalau teman-teman lu bikin, dulu ada mata kuliah ini namanya interaksi manusia komputer ya dulu ya. Kalau enggak basis data relasional dulu kalau di informatika dulu ya. Kayak misalkan you bikin UML, Unified Modeling Language gitu ya, apa use case diagram, apalagi activity diagram tuh yang ada pattern-patternnya tuh. Itu BPM tuh dari situ asalnya. Bener ya, ini eh, mungkin ada sedikit roaming nggak apa-apa gitu. Ini pasti anak-anak informatika tahu lah dengan hal ini gitu. Dia bikin kelas, bikin apa diagramnya database gitu, ya kan? Gitu ya. Nah jadi proses dalam programming itu kan ada model view control ya. Kalau untuk ini dulu nggak ada tuh model view control itu. Dulu semuanya tuh native, semua native. You bikin bikin HTML tuh bootstrap tuh nggak ada bootstrap dulu. Dulu semuanya kosong. Sekarang aja tuh udah ada mulai ada Angular, ada React.js, Vue.js, itu udah nyaman banget lah programmer sekarang bikin gitu. Nah, BPM ini tadi penerapannya itu adalah
sebenarnya BPM ini hanya sebuah kayak Draw.io, tapi dibikin jadi IDE, di mana memang biar kita bisa melihat dia secara helikopter view, itu membuat kita menjadi apa namanya, membuat kita menjadi gampang tuh untuk menafsirkannya gitu. Jadi dengan BPM ini kita tahu nih dari proses A, proses B berapa lama, siapa aja aktornya gitu. Nah, AI disuruh untuk menganalisa itu, tapi AI ini tidak digunakan langsung untuk mengambil keputusan, enggak. Hmm, oke. Pasti konsultannya harus ngasih ngasih lihat dulu tuh, karena pasti ada ini kan, ada indikator-indikator nih. Yuk udah ini enggak, apa namanya itu? Yuk udah lihat secara eh, returnnya gimana gitu kalau ini diterapkan. Nah, antara risk dan bisnis itu hanya rem gas saja gitu. Kalau risknya dikencengin, bisnisnya nggak jalan kencang. Tapi kalau risknya dilonggarin, nggak bisnis jalan kencang gitu. Seperti itu. Pertanyaan keduanya apa ya tadi? Aku kurang Apa dengar. sebenarnya resiko penggunaan AI dalam proses bisnis? Nah, resiko penggunaan AI di perbankan yang membuat resiko itu adalah ketika data keluar. Bukan cuma di perbankan sih, mungkin di dunia kesehatan, oil and mining gitu ya. Misalnya kita kontak sama Pertamina gitu, sama Telkomsel, telekomunikasi ya. Nah, habis itu banking, Bukit Asam gitu ya, di misalnya konsolidasi antar BUMN gitu. Nah, itu eh, sama-sama kita bahas adalah terkait integrasi. Apalagi kalau misalkan pakai API. Kan JSON-nya pasti keluar tuh gitu. Objek-objeknya di dalam itu gitu. Nah, gitu. Ini yang bisa aku bahas apa JSON segala macam ini langsung banyak angkat tangan nih. Ya karena aku memang asalnya dari situ gitu. Memang awalnya ya memang programmer gitu. Eh, jadi resiko AI ini ketika engine-nya itu ditanam di luar. Itu terkait datanya ya. Terkait datanya itu sangat benar-benar risk banget lah gitu. Karena nanti bisa dikenakan pidana gitu. Kalau data nasabah keluar, makanya kita bikin on-prem gitu. Oke, baik. Terima kasih Kayak Pak gitu. Mirza. Ya, Terima kasih Ibu Rosa. Oke, terima kasih Mas Beni. Nih kita ke chat terlebih dahulu ya Pak. Ada satu nih dari Mbak Larasati. hmm. Izin bertanya Pak, saya bekerja di perusahaan ekspedisi laut. Situasi di kantor saat ini semua manual. Saya mau coba mulai mengimplementasi setidaknya RPA atau bahkan lebih bagus lagi dengan AI. Pertanyaannya, dengan situasi tersebut, di mana saya harus mulai? Apakah mulai dari pengumpulan data dan membuat database atau bagaimana? Pertama kamu harus digitalisasi dulu kalau manual. Digitalisasi semua dulu. Jadi omong kosong kalau misalkan kita nggak punya database untuk bisa diotomasi itu hanya angan-angan belaka lah menurutku. Nggak mungkin gitu. Jangankan ngomong datanya bersih, datanya aja nggak ada gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah mendigitalisasi data-data yang dimiliki gitu ya sama perusahaannya gitu. Aku dulu tahun 2000 berapa ya? 2016 waktu itu mendigitalisasi PLN apa ya? PLN Indonesia Power. Indonesia Power waktu itu. Jadi ya datanya masih banyak yang di Excel gitu ya. Bentuknya CSV. Ya udah kita naikin aja gitu dengan database kita yang sifatnya ya paling open source ya MySQL ya, nggak bayar gitu. Cuma install PHP sama admin, install, jalanin, buka controllernya gitu. Nah, itu sih mungkin siapa nih? Mbak Siapa ya? Larasati. Kalau Sati ya, didigitalisasi dulu baru kamu bisa bikin RPA. Bikin Baik, RPA pakai Python aja itu, pakai crawling Python aja. baik. Terima kasih Pak Mirza. Ini ada lagi nih Pak di chat Pak. Oke, Apakah AI itu sangat direkomendasikan untuk bisnis dan tren? enggak juga. Enggak juga direkomendasikan. Karena apa? AI ini kan sifatnya advance ya. Advance ini dalam artian kalau diperlukan. Artinya bukan yang mandatori gitu. Bahkan dengan RPA aja sebenarnya bisa ketemu pola bisnisnya gitu. Kok ini lama? Jadi ketika kan aku tadi cerita di awal gini ya.
kita menggunakan AI karena RPA sudah nggak mumpuni lagi, tidak cukup lagi lah, karena sifatnya udah banyak intelligence yang berjalan gitu. Ada yang justifikasi manusia gitu, ada yang adjustment proses tiba-tiba, sehingga kita harus mengembangkan RPA-nya lebih lama gitu. Jadi kita kepacu sama waktu gitu, nggak mesti gitu. Bisa dibaca dengan ini juga, bisa dibaca dengan ya, yuk punya database gitu, punya database ya, mappingin aja gitu, mappingin keluar. eh, kan bisa disimulasi ya, di Hadoop tuh kan banyak tuh, bisa disimulasi, bisa dilihat trennya seperti apa ya. Ini mau lihat, tergantung gitu. Data science itu kan berbicara sudut pandang gitu, gitu sih. Baik, terima kasih Bapak. Eh, ya, mungkin karena kita keterbatasan waktu juga, teman-teman, dan akan mendekati waktu zuhur, jadi sesi tanya jawab terpaksa nih kita cukupkan ya sampai di sini. Ya, mohon maaf nih bagi teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan dan belum sempat terjawab ya. Semoga bisa didiskusikan ya di kesempatan berikutnya. Nah, sekarang paling momen yang ditunggu nih, Pak Mirza, dari sekian banyak yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, kira-kira siapa 3 orang penanya terbaik nih yang menurut Bapak yang paling tajam atau paling menarik dari pertanyaannya? Ini aku yang umumkan langsung ya, berarti ya. Ya, silakan Bapak. Mungkin pertanyaan pertama ya, yang paling ini tadi Mas Beni Adam ya, yang cukup lebih dalam ya untuk pembahasan BPM-nya gitu. Terus apa namanya? Siapa lagi tadi ya? Aku lupa, dia penanya ke berapa tadi ya? Penanyanya ada 5 kan ya tadi? Iya, yang Oh, bagus Immanuel menarik. tadi satu lagi. Mas Immanuel tadi. Ya ini kan yang Immanuel Janis ya Masnya ya. Nah, satu Ya. lagi siapa? Satu lagi mungkin ya, chat deh mungkin, yang chat digitalisasi tadi. Oke, Mbak Larasati. Oke, berarti 3 orang pemenang ini ya, Mas Iman.